menampilkan video yang berjudul Salah Diagnosis Berakibat Fatal. Saya sebagai skenario atau penulis naskah. Saya sebagai kakak dari keluarga pasien. Saya sebagai ibu dari keluarga pasien. Saya sebagai pasien. Saya sebagai perawat junior. Saya sebagai perawat senior. Saya sebagai kepala ruang. Saya sebagai satpam. Saya sebagai kameramen. Apa yang baik, Bapak? Ruang rawat inap pada pagi hari. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan saya perawat Nur yang bertugas pada pagi hari ini. Benar dengan Ibu Mbak Lady? Benar. Mbak sepertinya mengalami demam. Kepala saya pusing sekali, rasanya seperti berputar-putar. Tunggu sebentar ya. Sepertinya suhu Anda sedikit tinggi, mungkin hanya demam biasa. Saya akan memberi obat penurun panas, pasti Anda akan merasa lebih baik. Tapi saya rasanya juga lemas sekali. Itu mungkin efek dari demam, Mbak. Biasanya kalau suhu tubuh Anda itu turun, itu dapat keluhan-keluhan itu juga. Tapi kalau misalkan nanti itu bakal hilang setelah diberi obat. Kamu kenapa lebih kelihatan lemas? Gak kayak biasanya. Apa yang terjadi? Katanya sus, aku cuma demam biasa. Tapi menurut aku ini bukan seperti biasa. Aku nggak tahu, kepalaku rasanya pusing sekali seperti berputar-putar. Aku juga rasanya mual. Aku merasa ini bukan cuma penyakit demam. Aku juga nggak bisa tidur. Terus dadaku seperti rasanya sakit, seperti ada yang menekan. Aku panggil perawat senior ya. Kita perlu tahu ini gak kayak biasanya. Rika. Loh, apa ini yang terjadi? Kenapa kondisi pasien saya semakin memburuk? Mas, saya sudah memberikan obat penurun panas seperti yang diharapkan. Saya pikir ini hanya demam biasa. Tadi saya mengecek suhu tubuhnya itu sedikit lebih tinggi. Sepertinya ini bukan demam biasa. Coba saya cek terlebih dahulu untuk lebih dalam. Perkenalan dulu. Perkenalkan ya, saya perawat Ahmad yang bertugas dari siang dari pukul 1 siang sampai pukul 7 siang. Kemudian ini dengan pasien atas nama lain. Sebentar saya data terlebih dahulu ya, saya periksa terlebih dahulu. Nur, ini sepertinya bukan gejala demam biasa ini terkena serangan jantung ringan. Saya benar-benar tidak menyangka. Saya pikir hanya demam biasa. Saya tidak memperhatikan keluhan lainnya. Tadi kamu bilang ini hanya demam. Iya, Mas. Tadi saya cek suhu tubuhnya ini semakin tinggi. Coba saya cek lagi ya. Tadi apakah kamu mengalami gejala nyeri di dada? Iya, Mas. Dada saya rasanya sakit seperti detak di tangan. Oke. Napas saya sesak sekali. Ini bukan cuma demam biasa. Oke. Ini sebenarnya bukan demam biasa, tapi ini sepertinya gejala jantung kalau nggak serangan jantung ini. Dengan perasaan
dan amarah saat mendengar percakapan dari perawat. Mbak, ini kenapa? Kok tadi saya dengar ini penyakitnya serangan jantung, padahal tadi cuma demam. Sebentar Mbak, ini bukan seperti Mbak lihat ini. Ini tadi kami hanya memeriksa. Saya tak terima loh Mas, kayak gini. Tadi Stop. Ada keributan apa di sini? Ada keributan apa ini di sini? Mari kita selesaikan dengan kepala dingin dan mengambil titik tengahnya. Permisi Bu, ini ada keluarga pasien yang mau komplain. Ya baik, silakan suruh masuk. Mari silakan. Permisi Bu, ini saya mau komplain tadi perawatnya kok bisa salah memberitahu informasi. Ya Bu, saya Bisa-bisanya loh perawat ini ngasih tahu. Baik Bu, ini bisa duduk dulu nggak? Biar bicaranya lebih enak ya Bu. Maaf Bu, bisa dijelaskan gimana kronologinya? Tadi saya nggak sengaja dengar percakapan mereka dan mereka bilang tuh kalau adik saya tuh terkena serangan jantung ringan, padahal yang awalnya cuma demam biasa. Itu gimana penjelasannya Bu? Untuk kalian apakah ingin melaporkan sesuatu? Baik Bu, setelah saya periksa tadi menggunakan EKG dan juga saya cek tekanan darahnya, memang benar pasien mengalami gejala serangan jantung ringan. Seperti itu Bu. Oke, saya terima laporannya ya. Maaf ya untuk keluarga, saya sebagai kepala ruang di sini, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dari rekan-rekan saya. Dan terima kasih untuk laporannya. Semoga kedepannya rekan-rekan saya dan saya pun bisa bekerja lebih baik lagi. Untuk itu saya minta maaf dan terima kasih. Jangan ya Bu, ini nanti saya kasih tahu sama rekan-rekan saya untuk bekerja lebih teliti lagi. Ya, maaf ya Bu. Baik-baik ya. Iya. Maaf ya Bu. Mari Bu, silakan. Gimana ceritanya kok jadi seperti ini? Begini Bu, awalnya pasien mengalami pusing, demam, dan tergigil. Jadi saya mendiagnosanya sebagai demam biasa. Baik Bu, setelah tadi memanggil saya dan saya mencoba lebih lanjut, memang benar saya sudah mengecek suhu tubuh dan juga tekanan darahnya memang tinggi Bu. Dan saya juga sudah melakukan pengecekan menggunakan EKG, memang benar pasien mengalami gejala serangan jantung ringan. Baik. Ini karena kasusnya nggak kasus ringan ya. Kita sebagai perawat harus benar-benar teliti dalam mendiagnosa penyakit pasien. Apalagi kamu sebagai perawat senior harus bisa membantu perawat junior kamu. Nggak sepenuhnya pekerjaannya dikasih sama dia. Kamu juga harus bantu. Untuk kamu Nur, lain kali kalau kamu nggak tahu atau masih bingung, kamu bisa tanya sama perawat senior kamu. Karena di sini keluarga udah marah-marah dan kalau kamu salah diagnosa bisa sangat berakibat fatal untuk pasien. Apalagi keluarganya udah marah-marah seperti itu, karena nanti kalau ada sesuatu yang terjadi pasti aku sebagai perawat yang bertugas sebagai kepala ruang bakalan disalahkan ya. Maaf Ibu atas kesalahan. Baik, untuk kali ini saya memberikan kesempatan kedua untuk kamu sama kamu ya perawat senior. Nanti bantu ya untuk adiknya biar lebih baik lagi, karena di sini kita sebagai perawat harus bekerja sama agar pasiennya lebih nyaman dan bisa sembuh ya. Sekian video dari kami, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.